ya. Sebenarnya ada tujuan saya menyampaikan sutta ini, yaitu salah satu memberikan informasi terkait dengan literasi yang dijelaskan di dalam Tipitaka yang berhubungan dengan belenggu pikiran, ya seperti tadi yang dijelaskan. Tapi ada juga terjemahan yang di dalam beberapa teks dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai belukar pikiran. Sebenarnya istilah belenggu ini tidak jauh beda dengan rintangan batin. Hanya saja di dalam Cetho Kila Sutta ini lebih menekankan informasi yang berhubungan dengan bagaimana belukar batin ini menghalangi ya ketenangan dari kehidupan para samana. Begitu, sehingga menjadi penghalang untuk para samana ini memiliki kemajuan dalam latihan, dalam praktik mereka menjalani kehidupan ini. Ya, tetapi sebenarnya manfaatnya bukan hanya untuk para samana saja. Ini juga apabila diaplikasikan, ya dipahami oleh para perumah tangga, para upasaka-upasika, juga akan sangat membantu sekali ya dalam melihat bagaimana gerak-gerik pikiran di dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang juga masih berada dalam lingkup ya belukar batin seperti ini. Nah, bagaimana isi sutta ini saya akan share screen ya di dalam layar ya untuk kita bersama-sama bisa melihat apa isi di dalam Cetho Kila Sutta. Ya, jadi Cetho Kila Sutta ya di dalam terjemahan yang sudah ditranslate penerjemah dari Dhammacita ya dijelaskan sebagai salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya yang memuat tentang belantara pikiran. Ya, belantara itu kita kalau melihat istilah belantara ya pasti hubungannya selalu mengkaitkan dengan hutan ya. Hutan yang masih istilahnya masih perawan, masih belum pernah terjamah oleh berbagai macam aspek yang membuat hutan itu bisa banyak didatangi oleh banyak orang. Ya biasanya identik dengan kondisi-kondisi sedemikian itu. Ya belantara ini ya memang masih rimbun, masih banyak hal-hal yang sifatnya alami ya mengganggu apabila melakukan sebuah perjalanan di hutan belantara. Begitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, Cetho Kila Sutta ini terdapat di dalam kitab suci Majjhima Nikaya. Ya Majjhima Nikaya. Ya jadi tepatnya dalam kelompok 16 ya kelompok 16 begitu. Nah, Ibu Bapak, ini merupakan latar di mana sutta ini disampaikan. Ya, sutta ini disampaikan. Saya akan men-full screen-kan ya materinya. Oke, sudah nampak ya. Baik. Sutta ini diawali dengan kalimat seperti ini. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Di sana beliau memanggil para biku yang mulia, mereka menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, bahwa biku manapun yang belum meninggalkan 5 belantara dalam pikiran dan belum mematahkan 5 belenggu dalam pikiran dapat berkembang, meningkat, dan mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin. Ya, istilahnya belum dapat ya mematahkan 5 belenggu itu, maka itulah tidak mungkin sesuatu bisa berkembang di dalam diri kualitas batin para biku tersebut. Artinya sebelum para biku ini mematahkan 5 belenggu dalam pikirannya itu, ya, yang dapat berkembang meningkat untuk mencapai pemenuhan dalam disiplin dhamma dan vinaya, ya, ini akan sangat menjadi penghalang sekali dalam kehidupan menjalani kehidupan sebagai seorang samana seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, apakah para biku 5 belantara dalam pikiran yang belum ia tinggalkan? Di sini seorang biku penuh keraguan. Ya, jadi ternyata dikatakan oleh Sang Buddha di sini menjadi rintangan batin yang pertama itu adalah wicikicca, yaitu keraguan-raguan. Tetapi Sang Buddha menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan keraguan di sini terdapat 4 aspek ya. Nanti akan sangat jelas sekali diceritakan dalam sutta ini. Di sini seorang biku penuh keraguan, ketidakpastian, kebimbangan, dan ketidakyakinan pada sang guru. Dan dengan demikian pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha. Ketika pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha itu adalah belantara pertama dalam pikiran yang belum ia tinggalkan.
Jadi ketika kita memasuki kehidupan samana pun ya, tidak sedikit bahkan pada zaman kehidupan Sang Buddha ya, banyak orang-orang yang tidak punya keyakinan juga pada Sang Buddha. Jadi mengikuti tradisi kehidupan samana pun juga hanya sekadar ikut-ikutan saja pada masa itu. Tetapi tidak sedikit juga para biku yang juga menjalani kehidupan samana itu atas dasar keyakinan. Nah, itu pada zaman kehidupan Sang Buddha. Apalagi setelah Sang Buddha parinibbana, ya, kita ketahui dalam beberapa teks di dalam kitab suci Milinda-Pana, ya, khususnya salah satu raja juga, ya, Raja Milinda ini pernah menyampaikan sebuah pertanyaan secara langsung terhadap Bante Nagasena, ya, terkait keraguan beliau kepada Sang Buddha. Apakah Buddha itu pernah ada, pernah muncul di dunia, dan benar-benar ya merealisasi kesucian pun itu masih diragukan oleh Raja Milinda ini. Nah, sehingga Sang Buddha menekankan ini ketika beliau juga masih hidup, dan ini disampaikan di dalam khotbah Cetokila Sutta ini. Artinya keraguan-raguan terhadap Sang Buddha itu sendiri ya, Sang Guru di sini ya, ini pun juga masih memungkinkan muncul di dalam diri seorang biku, dan ini menjadi rintangan atau belenggu batin mereka yang menghalangi kemajuan, menghalangi bagaimana mereka meningkatkan kualitas diri mereka dalam hal ketenangan batin. Ya, maka ini dikatakan belantara pikiran yang pertama dari 5 belantara pikiran yang menghalangi ya semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha yang dilakukan oleh para biku. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, kemudian seorang biku juga penuh keraguan, ketidakpastian, kebimbangan, dan ketidakyakinan pada Dhamma. Ya, dan ini sama. Dengan demikian pikirannya menjadi tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha. Jadi selain meragukan Sang Buddha, ternyata poin kedua juga banyak orang yang meragukan tentang Dhamma pada masa itu. Ya, jadi ketika seorang biku masih memiliki keraguan-raguan terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha itu sendiri, ini pun juga menjadi penghalang, menjadi sebuah kebimbangan untuk para biku ini bisa condong memunculkan semangat dan usaha mereka dalam upaya-upaya mengatasi belantara pikiran ini. Ya, jadi ini jika belum ditinggalkan keyakinan, keraguan terhadap Dhamma ini, ya, atau ketidakyakinan terhadap Dhamma ini pun juga akan sangat mengganggu ya kehidupan bagi para biku pada masa itu. Nah, kemudian ada juga ya seorang biku yang masih penuh keraguan, ketidakpastian, kebimbangan, dan ketidakyakinan pada sanggaha. Ya, jadi tidak hanya pada Buddha, Dhamma, bahkan kepada Sangga pun juga mereka masih belum memiliki keyakinan. Apakah Sangga ini benar-benar mengarahkan pada kehidupan luhur? Ya, apakah Sangga memasuki kehidupan Sangga ini benar-benar mengarahkan diri seseorang itu untuk terbebas dari berbagai macam aspek-aspek yang mengarahkan pada sumber duka? Ya, maka dikatakan ketika seseorang memiliki ya keraguan-raguan dalam memasuki kehidupan sangga ini pun sendiri, termasuk ragu-ragu ya terhadap sangga, ya itu pun juga menjadi ya belantara pikiran ketiga yang menghalangi ya seorang biku tersebut ya untuk mencapai atau merealisasi tingkat kualitas batiniah yang lebih unggul, yang lebih tinggi lagi. Ya, nah. Kemudian belantara pikiran yang keempat, Sang Buddha melanjutkan, kemudian seorang biku penuh keraguan, ketidakpastian, kebimbangan, dan ketidakyakinan pada latihan. Jadi keraguan-raguan ini memang manifestasinya di dalam Cetokila Sutta ini dijelaskan terhadap 4 hal, yaitu keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangga, dan juga latihan. Apakah latihan yang dijalankan ini sesuai? Apakah latihan yang dijalankan ini sudah mengarah pada jalan mulia berunsur 8? Ya, apakah latihan ini mengarah pada nibbana? Apakah mengarah pada lenyapnya duka secara total? Ini pun juga kalau seorang biku tidak memiliki keyakinan terhadap praktik terhadap latihan ini juga akan menghalangi ya pikirannya untuk cenderung mengarahkan usahanya ya dan memiliki semangat ya dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang samana itu. Nah, kemudian apa ya belenggu kelima ya di sini seorang biku marah dan tidak senang dengan teman-temannya dalam kehidupan suci, penuh kekesalan dan tidak berperasaan terhadap mereka, dan dengan demikian pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha. Ketika pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha,
itu adalah belantara kelima dalam pikiran yang belum ia tinggalkan. Dan inilah yang disebut 5 belantara dalam pikiran yang belum ia tinggalkan. Ya, nah kalau seorang biku ya ataupun seorang upasaka upasika sendiri ya memiliki suatu tindakan seperti ini ya atau memiliki kondisi-kondisi mentalitas atau pikiran sedemikian ini dalam menjalani kehidupan pun juga tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa bahagia. Jadi niat buruk ya di sini ditekankan ada 2 jenis ya sebenarnya, yaitu keraguan-raguan dan niat buruk pada uraian Sang Buddha yang pertama yang disebut sebagai 5 belantara pikiran. Ya, yang dikatakan ketika ini belum ditinggalkan, ya, ini akan mengganggu kehidupan samana mereka. Nah, jadi poin utamanya adalah 4 jenis keraguan dan 1 bentuk niat jahat ya, niat jahat, wicikitya dan biapada sebenarnya di sini yang dasarnya adalah keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan, dan 1 lagi adalah tentang kondisi ketidaknyamanan atau keburukan di dalam pikiran, niat buruk di dalam pikiran hingga terrepresentasi terhadap sikap marah dan tidak senang terhadap teman-teman dalam kehidupan suci mereka. Ya, begitu. Nah, kemudian suta ini tidak berakhir di sini, masih ada lanjutannya, ya. Nah, ada pertanyaan, ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Sang Buddha berupa tanya jawab, tapi self-talk ya, sifatnya self-talk ya, begitu yang dilakukan oleh Sang Buddha, tetapi ini merupakan suatu tindakan pertanyaan, tapi sekaligus jawaban yang disampaikan oleh Buddha. Apakah para biku 5 belenggu pikiran yang belum ia patahkan? Jadi kalau tadi 5 belantara yang belum ditinggalkan ya, kalau ini 5 belenggu yang belum dipatahkan ya, diingat-ingat ya. Jadi yang pertama itu adalah 5 hal yang belum ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua ini yang 5 hal yang 5 belenggu yang belum dipatahkan ya, dipatahkan. Nah, apa kelima itu? Yang pertama adalah di sini seorang biku belum terbebas dari nafsu, keinginan, cinta, dahaga, dan ketagihan pada kenikmatan indria. Dan dengan demikian pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha. Ketika pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha itu adalah belenggu pertama dalam pikiran yang belum ia patahkan. Jadi memang kualitas-kualitas batin atau mentalitas di dalam diri kita itu tidak mungkin ya sepenuhnya itu langsung terbebaskan dari kenikmatan indria ini. Tapi mereka ya yang menjalani sebuah praktik ya dalam latihan kehidupan samana ini memang hendaklah memiliki kewaspadaan ya, bahkan terkait dengan keraguan-raguan ya, kemudian juga niat buruk di dalam dirinya, kemudian juga termasuk yang terkait dengan kenikmatan nafsu indria itu sendiri ya. Jadi indria ini berhubungan dengan 5 indria, 5 panca indera kita, termasuk juga batinia di sini. Jadi begitu mata melihat bentuk, ya, begitu telinga melihat mendengar suara, begitu hidung mencium aroma, lidah mengecap rasa, ya, kulit merasakan sentuhan baik internal maupun eksternal, ya. Ini menjadi bagian yang harus juga tetap menjadikan objek kewaspadaan mereka. Ya. Dan kalau seseorang lengah, ya bisa saja terobsesi dengan memiliki obsesi ya terhadap kenikmatan indria ini. Dan kalau seorang biku belum mematahkan ya kesenangan terhadap kenikmatan indria ini, biasanya mereka masih terbelenggu ya oleh kesenangan-kesenangan ini. Dan mereka tidak sedikit ya akan juga muncul niatan jahat juga atau niat buruk juga, bukan hanya menyenangi sesuatu, tapi juga bisa membenci sesuatu juga. Begitu. Nah, ini patut harus diwaspadai. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dipatahkan ya? Kemudian seorang biku belum terbebas dari nafsu keinginan cinta, dahaga, dan ketagihan pada badan jasmani. Nah, di sini ada istilah dalam kurung ya, diri sendiri ini saya tambahkan sendiri ya, karena di dalam teks penjelasannya ya, yang dimaksud badan jasmani ini obsesi kesenangan indria terhadap badan jasmaninya. Jadi ia pun juga belum membebaskan ya kesenangan terhadap badan jasmaninya. Jadi masih membandingkan ya, badan jasmaninya masih nampak indah, masih lebih indah dibandingkan badan jasmani orang lain. Jadi kekaguman, obsesi terhadap badan jasmani sendiri ini pun juga ternyata menjadi belenggu
ya, menjadi belenggu yang ketika ini belum dipatahkan, ini akan menghalangi ya semangat, ketekunan serta kegigihan ya dan usaha bagi seseorang itu dalam berlatih juga. Ya. Dan ini pun juga berlaku sebenarnya bagi para upasaka upasika. Ya, bukan hanya dalam ranah kehidupan seorang biku. Kalau seseorang masih terobsesi dengan keindahan badan jasmaninya sendiri, ya biasanya ia akan mempunyai dua kemungkinan: terlalu mencintai ya keindahan badan jasmani, atau terlalu membandingkan ya atau bahkan membenci badan jasmaninya. Contohnya ketika kita memiliki badan jasmani yang dalam istilahnya standar ya, standar keindahan kita ya, badan jasmani itu standarnya indah itu harus misalkan langsing ya, harus bersih ya, harus putih begitu ya. Nah, begitu badan jasmani kita itu tidak memiliki standar itu, ternyata tubuh kita itu tidak langsing ya, tidak bersih, tidak putih begitu ya, kita akan menjadi membenci jasmani kita dan tidak menyenangi jasmani kita. Dan ini pun juga akan menjadi belenggu di dalam praktik itu sendiri. Ya, artinya secara tidak langsung ya, secara eksplisit begitu ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa kelekatan ya terhadap badan jasmani diri sendiri ini juga menjadi penghalang. Ya, begitu. Nah, kemudian pada poin ketiga ya, kemudian seorang biku tidak terbebas dari nafsu, keinginan, cinta, dahaga, dan ketagihan pada bentuk. Nah, ini dalam kurung saya kasih tambahan orang lain. Nah, ini di dalam kitab penjelasannya demikian. Ada tambahan bentuk di sini itu bukan dirinya sendiri, tapi cara pandang orang ini melihat bentuk fisik orang lain juga. Ya, contohnya menjadi terobsesi dengan bentuk dan fisik orang lain ini juga menjadi penghalang ya bagi kehidupan para samana. Maka tidak sedikit ya di antara para samana ketika belum mematahkan belenggu ini, mereka akan istilahnya itu terganggu ya dalam usaha mereka menumbuhkan semangat ya, ketekunan, kegigihan, sukacita dalam kehidupan samana itu akan menjadi rapuh begitu. Nah, kalau seseorang tidak segera menyadari hal ini ya, tidak sedikit di antara mereka juga tidak tahan menjalani kehidupan samana. Ya, begitu. Nah, kemudian di sini penjelasannya, seorang biku makan sebanyak yang ia inginkan hingga perutnya kekenyangan dan menyukai kenikmatan tidur, bermalasan, dan mengantuk. Ternyata yang menimbulkan obsesi itu tidak hanya fisik, tetapi juga makanan. Begitu. Ya, di sini kenikmatan nafsu indria ini yang paling dikatakan paling membuat belenggu ya dalam kehidupan samana ini. Ternyata selain bentuk fisik diri sendiri ataupun bentuk fisik orang lain, tapi juga di dalamnya itu ada juga memuat tentang pola makan ya. Jadi makanan ini kadang kalau seseorang masih terobsesi dengan makanan-makanan tertentu ya, ini pun juga akan mengganggu ya, menjadi belenggu pikirannya. Contohnya bukan hanya menyukai sebenarnya, tetapi begitu kita tidak menyukai makanan tertentu dalam praktik kita, sehingga itu sangat mengganggu latihan kita, ini pun juga akan menjadi penghalang, menjadi belenggu di dalam pikiran kita. Contoh, kita membatasi makanan-makanan tertentu atas dasar kita itu memang tidak menyukai makanan itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu juga. Ya, kecuali kalau kita memang tubuh fisik tidak mampu ya mengkonsumsi makanan itu dengan tujuan kesehatan dan lain sebagainya, itu berbeda. Tetapi ini benar-benar ada penolakan secara mentalitas terhadap makanan karena atas dasar tidak senang, atas dasar menyenangi makanan tertentu dan tidak mau terhadap makanan yang lainnya. Begitu. Ini juga sangat mengganggu sekali. Menjadi belenggu dalam pikiran seseorang. Ya. Nah, kemudian ini yang ke poin kedua terkait dengan belenggu. Kalau poin pertama terkait dengan belukar. Ya. Nah, jadi ada 3 berhubungan dengan nafsu keinginan, yaitu kenikmatan indria, kemudian juga fisik dan badan jasmani, tapi yang satunya ini juga sebenarnya tetap berhubungan dengan nafsu indria, tetapi yang ranahnya pada makanan, begitu. Ya. Nah, kemudian dijelaskan yang terakhir itu apa di dalam belenggu pikiran yang belum dipatahkan. Kemudian seorang biku menjalani kehidupan suci karena bercita-cita untuk bergabung dengan komunitas para dewa sebagai berikut, dengan moralitas atau pelaksanaan atau pertapaan atau kehidupan suci, semoga aku menjadi dewa mulia.
atau dewa yang lebih rendah. Dan dengan demikian pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha. Ketika pikirannya tidak condong pada semangat, ketekunan, kegigihan, dan usaha, itu adalah belenggu kelima dalam pikiran yang belum ia patahkan. Jadi ketika seorang biku pun juga misalkan di sini ya, punya harapan kehidupan samananya ini untuk tujuan supaya lahir di alam dewa pun, ternyata itu dikatakan oleh Sang Buddha juga sebagai belenggu pikiran. Begitu. Jadi bahkan ya suatu aspirasi yang baik ya di sini lahir di alam dewa itu kan aspirasi yang baik sebenarnya ya, karena kualitas kebajikan seseorang maka lahir di alam dewa itu adalah sesuatu yang memungkinkan terjadi. Tapi ternyata di dalam sutta ini ya dikatakan bahwa lahir di alam dewa pun itu menjadi keinginan untuk lahir di alam dewa pun itu menjadi belenggu dalam kehidupan petapa ya. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan tugas kehidupannya menjadi seorang yang memasuki arus, ya, yang hanya akan lahir 3 kali atau lahir sekali lagi, bahkan sudah mencapai totalitas tidak akan lahir kembali, itu menjadi terganggu karena cita-citanya, obsesinya ia ya menjalani kehidupan petapaan ini untuk lahir di alam dewa, dan ini menjadi belenggu juga jadi dalam pikiran mereka, ya. Dan ini dikatakan ini adalah 5 belenggu dalam pikiran yang belum ia patahkan. Ya, ini pun juga akan mengganggu. Ya. Nah, selanjutnya para biku, ya, bahwa biku manapun yang belum meninggalkan 5 belantara dalam pikiran dan belum mematahkan 5 belenggu dalam pikiran dapat berkembang, meningkat, ya, dan mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin. Ini adalah tidak mungkin. Ya. Artinya Sang Buddha dengan tegas di dalam sebuah pernyataan ini, kalau para biku ya pada masa itu belum ya meninggalkan 5 belantara pikiran ini, kemudian juga belum mematahkan belenggu ya terkait dengan nafsu indria ya, baik itu terhadap kenikmatan indria, terhadap fisik diri sendiri, terhadap fisik orang lain, terhadap makanan, dan juga keinginannya ya lahir di alam dewa itu. Nah, ini untuk mencapai kualitas berkembang, meningkat, mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin itu, ini dikatakan adalah tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan dalam pernyataan beliau, para biku, bahwa biku manapun yang telah meninggalkan 5 belantara dalam pikiran dan telah mematahkan ya 5 belenggu dalam pikiran dapat berkembang, meningkat dan mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin ini, itu adalah mungkin. Ya, jadi kalau ketika seorang biku memasuki kehidupan sangga, ya sudah memiliki keyakinan yang teguh pada Buddha, Dhamma, dan Sangga, pada praktik ini mengarahkan pada kondisi di mana seseorang itu mampu melenyapkan duka secara total, menanggulangi duka, ya. Kemudian juga memiliki keyakinan terhadap kualitas yang seharusnya dikembangkan dalam kehidupan samana, tidak seharusnya samana masih memiliki niat buruk kepada sesama brahmacari dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi jalan ya, jalan untuk membuka ya atau istilahnya memberantas belantara pikiran itu. Dan kemudian ya juga termasuk ketika seorang biku mampu mematahkan 5 belenggu tadi terkait dengan 4 ya nafsu keinginan ya, 5 nafsu keinginan terhadap kesenangan indria, keinginan kesenangan indria terhadap tubuh fisik diri sendiri maupun tubuh fisik orang lain, terhadap makanan, dan juga ya terhadap cita-cita di alam dewa. Ini mampu dipatahkan. Maka kualitasnya bisa berkembang, meningkat, mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin itu adalah mungkin. Begitu. Jadi sutta ini sangat jelas sekali. Walaupun di sana tidak secara gamblang ya Sang Buddha menjelaskan tentang panca niwarana ya, tetapi poin-poin utama yang ada di dalam kualitas keraguan itu apa, kemudian juga yang dimaksud dengan kesenangan atau nafsu indria itu apa ya, di sini sangat jelas, sangat gamblang sekali. Ya, sangat rinci dijelaskan oleh sutta ini. Ya. Nah, kemudian apakah para biku 5 belantara dalam pikiran yang telah ia tinggalkan? Ya, artinya ini kebalikannya dari poin tadi ya. Jadi ketika seorang biku tanpa keraguan, tanpa ketidakpastian, tanpa kebimbangan, dan tanpa keyakinan pada sang guru, ya, jadi memiliki keyakinan pada guru,
Ya. Kemudian yang kedua juga sama, keyakinan pada dhamma, pada sangga, pada latihan. Ini sama, ya. Kemudian juga berusaha dalam kehidupan sesama brahmacari itu, ya, ia tidak mudah marah, tidak mudah untuk tidak senang dengan sesama temannya dalam kehidupan suci. Kemudian juga tidak kesal dan tidak tanpa perasaan terhadap mereka. Dengan demikian pikirannya condong pada semangat ketekunan dan kegigihan serta usaha. Ya. Nah, ini kebalikannya. Kemudian ini adalah 5 belantara dalam pikiran yang telah ditinggalkan, dikatakan seperti itu, ya, saat muncul keyakinan. Nah, demikian juga, apakah para biku 5 belenggu dalam pikiran yang telah ia patahkan? Di sini seorang biku terbebas dari nafsu, keinginan, cinta, dahaga, dan ketagihan pada kenikmatan indria. Sama, ini adalah kebalikannya. Jadi, kalau tadi masih terobsesi, ya, penuh nafsu dengan kenikmatan indria, kalau ini sudah terbebas, ya, dari kenikmatan indria itu, ya. Kemudian juga sama, terbebas pada ketagihan terhadap badan jasmani ini, badan jasmani diri sendiri, ya, kesenangan atau obsesi terhadap keindahan fisiknya sendiri. Nah, kemudian juga seorang biku juga terbebas dari nafsu, keinginan, cinta, dahaga, dan ketagihan pada bentuk fisik orang lain. Ya. Kemudian seorang biku juga tidak makan sebanyak yang ia inginkan hingga perutnya kekenyangan dan tidak menyukai kenikmatan tidur, bermalasan, dan kemudian mengantuk, ya. Karena ini faktor-faktor yang menyebabkan, ya, tidak munculnya usaha, ya, di dalam dirinya, usaha benar, ya. Maka ini juga dikatakan, ya, bagian dari kemampuan seseorang, ya, telah mematahkan belenggu. Nah, ini yang kelima juga sama. Seorang biku bukan menjalani kehidupan suci karena bercita-cita untuk bergabung dengan komunitas para dewa atau punya cita-cita untuk lahir di alam dewa. Bukan seperti itu. Tapi justru mengarahkan tujuannya itu untuk kualitas-kualitas yang dijalankan oleh, ya, para Buddha, seperti itu. Nah, para biku, bahwa biku manapun yang telah meninggalkan 5 belantara dalam pikiran dan telah mematahkan 5 belenggu dalam pikiran, ya, dikatakan dapat berkembang, meningkat, dan mencapai pemenuhan dalam dhamma dan disiplin ini. Itu adalah mungkin, ya. Kalau belum meninggalkan 5 belantara pikiran ini dan 5 belenggu, ya, itu sangat tidak mungkin untuk bisa mencapai kualitas peningkatan dalam usaha benar juga, ya, begitu. Nah, kemudian ia mengembangkan landasan kekuatan batin, ya, yang terdapat dalam konsentrasi yang berasal dari kemauan dan tekad berusaha. Ia mengembangkan landasan kekuatan batin yang terdapat dalam konsentrasi yang berasal dari kegigihan dan tekad berusaha. Jadi yang pertama muncul niat, ya. Ketika dalam artian di sini, begitu para biku ini sudah memiliki kualitas, ya, mampu mematahkan, ya, mematahkan belenggu atau mengatasi belukar pikirannya, ya, maka akan muncul niat atau kemauan, ya, tekad berusaha itu ada kemauan. Kemudian dari niat tekad berusahanya muncul ada kegigihan, begitu, ya, dari pengembangan konsentrasi yang dilakukan, ya, ada apa, ya, istilahnya itu kemauan yang sangat kuat di dalam dirinya. Nah, kemudian begitu kegigihan dalam tekadnya itu berkembang, ya, konsentrasi dalam hal yang berasal dari kemurnian pikiran, ya, dan tekad berusaha itu juga berkembang. Maka kualitas-kualitas yang lainnya juga akan terdukung, termasuk konsentrasi yang berasal dari penyelidikan dan tekad berusaha. Tapi kalau para biku ini masih terobsesi ibaratnya, ya, dalam kualitas-kualitas seperti yang tadi sudah disebutkan, ya, dalam Cetokila Sutta ini dikatakan, ya, akan sangat menghalangi usaha mereka ini. Nah, seorang biku yang memiliki 15 faktor demikian, termasuk semangat adalah mampu mendobrak, ya, mampu mencapai pencerahan, mampu mencapai keamanan tertinggi dari belenggu. Nah, yang dimaksud 15 faktor ini bagian-bagian utamanya adalah kemampuan, ya, para biku itu mengembangkan kemauan, ya, tekad kegigihan terhadap kualitas-kualitas yang usaha untuk mengatasi belenggu dan belantara pikiran tadi, ya. Di sini di antara lain adalah 4 landasan kekuatan batin iddhipada, ya. Kemudian juga 37 bodhipakkhya dhamma. Kemudian landasan utama termasuk juga 5 jenis pengetahuan abinya itu juga akan berkembang di dalam dirinya, ya. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Hal itu dikembangkan ketika
seseorang bisa mengatasi 5 belantara pikiran dan 5 belenggu pikiran ini. Ya, maka ini adalah istilahnya rule ya, atau jalan ya yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha secara langsung untuk kita itu bagaimana sebenarnya menyadari belantara pikiran kita sendiri, baik itu sebagai seorang samana maupun bukan. Ya, sebagai perumah tangga pun juga ini jika dapat disadari dengan baik, ini akan mengarah pada kemajuan-kemajuan. Maka pada zaman Sang Buddha itu tidak sedikit para perumah tangga pun juga mereka mengenyam ya buah dari Sotapati Magga dan Pala. Ya, kemudian Sakadagami Magga dan Pala, ya Anagami Magga dan Pala, hanya dengan memiliki kualitas kemampuan menyadari berbagai macam aspek belenggu batin ini dan kemudian juga mengarahkan pikirannya untuk mengembangkan usaha itu. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian suta ini ya sebenarnya juga menjelaskan sebuah perumpamaan yang cukup bagus juga. Misalkan seekor ayam betina memiliki 8, 10, atau 12 butir telur yang ia lindungi, erami, dan pelihara dengan baik. Walaupun ia tidak menghendaki, semoga anak-anakku mampu memecahkan cangkangnya dengan cakar dan paruhnya dan menetas keluar dengan selamat. Namun anak-anak ayam itu akan mampu memecah cangkangnya dengan cakar dan paruhnya dan menetas keluar dengan selamat. Artinya begitu para biku ya dikatakan di dalam suta ini mampu saja ya mengatasi ya belantara pikirannya dan mematahkan belenggu pikirannya itu, kemajuan dalam usaha yang dia lakukan ini ada, itu bukan menutup kemungkinan ya untuk merealisasi ya kualitas Sotapati, Magga, Pala, ya Sakadagami Magga, Pala, Anagami Magga, Pala, bahkan Arahata, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Ya. Ini sangat gamblang sekali dijelaskan oleh Sang Buddha. Demikian pula seorang biku yang memiliki 15 faktor, demikian termasuk semangat, ya, adalah mampu mendobrak, mampu mencapai pencerahan, mampu mencapai keamanan tertinggi dari belenggu itu. Nah, itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Dan setelah mendengar penjelasan Sang Buddha dari Cetokila Sutta ini, para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa. Ya, nah ini adalah kalimat penutup dalam sutta ini. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya. Kesimpulannya, Ibu Bapak, ya. Jadi belantara dalam pikiran ini sebagai kekakuan sampah dan tunggul dalam pikiran sebenarnya. Nah, ini menjelaskan cetaso winibanda sebagai sesuatu yang mengikat pikiran, kemudian mencengkramnya bagaikan kepalan, karena itu disebut sebagai belenggu. Ya, kalau seseorang masih berada dalam ranah itu. Nah, belantara dalam pikiran ini seperti yang akan terlihat ya, yang sudah terlihat ya, terdiri dari 4 kasus terkait dengan keraguan-raguan, 1 dari kebencian, dan belenggu dalam pikiran terdiri dari 5 variasi dari keserakan batin. Jadi ini manifestasi dari wicikica, ya. Kemudian biapada dan juga kama canda. Yang ketika hal ini bisa dipatahkan, maka yang maaf ya, dalam artian belenggu batin yang kedua, yang 2 lainnya, yaitu tinamida dan juga kegelisahan batin, itu juga pasti akan dipatahkan. Maka begitu seseorang mengatasi 5 rintangan batin, Sotapati Magga Pala itu sudah akan ada di hadapan kita sebenarnya. Begitu. Ya. Jadi demikianlah ya penjelasan dari Cetokila Sutta yang bisa saya bagikan dalam uraian Dhamma pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator